Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 44, entah mengapa kali ini terasa spesial. Terima kasih kembali sudah menerima keputusanku yang menikah tanpa bilang. Balas Alea tidak kalah pelan. Firda dan Alea melepaskan pelukan mereka lalu terkekeh bersama. Sementara Tristan dan Fed hanya saling pandang. Jika bukan karena istriku, aku tidak akan mau akur denganmu. Ucap Tristan tiba-tiba. Dasar tidak sopan, aku calon kakak iparmu. Balas Fed ketus. Alea dan Firda terkekeh mendengar perdebatan kecil antara Fed dan Tristan, yang sejatinya pernah menjadi musuh bebuyutan hanya karena Linda. Ini sudah malam, aku akan pulang ya. Pamit Firda kepada adiknya. Firda lalu mengusap perut adiknya yang sudah semakin terlihat bulat. Keponakanku, baik-baik ya di sini. Ucap Firda sambil tertawa. Baik, Auntie. Balas Alea menirukan suara anak kecil. Firda lalu menatap Tristan. Terima kasih sudah menjaga adikku, Tristan. Aku senang dia bahagia dengan hidupnya sekarang. Ungkap Firda. Firda mengusap wajah adiknya yang cantik. Bersama denganmu, dia tidak kekurangan kasih sayang. Tambah Firda. Alea berdecak, ia tidak mau menangis. Cek kakak, sudahlah, jangan membuat ibu hamil menangis malam-malam. Ujar Alea seraya menyeka sudut matanya yang sudah berair. Aku akan selalu menjaga Alea, dia istriku dan cintaku. Kata Tristan dengan sangat yakin. Firda senang mendengarnya. Ayo, kita pulang. Ajak Firda pada Fed, calon suaminya. Kami pamit ya, sampai jumpa. Pamit Fed yang berjalan dengan dibantu oleh calon istrinya. Alea dan Tristan mengantar pasangan itu sampai depan rumah. Lalu setelah mereka pergi, pasangan suami istri itu baru masuk ke dalam. Mondi itu sebenarnya menjemput Aira atau menculiknya, Mas? Tanya Alea dengan kesal. Tristan terkekeh. Ia menangkup wajah cantik Alea lalu ia hujani wajah itu dengan ciumannya. Sabar bumilku, besok mereka ke sini. Jawab Tristan memberitahu. Tristan tiba-tiba menunduk, menatap perut istrinya, lalu memberikan usapan penuh kasih sayang. Lagi pula papi tersinggung sama baby. Kenapa harus Aira dan bukan papi yang mau kamu peluk? Tanya Tristan menekuk wajahnya. Alea tertawa. Papi jelek, baby gak suka. Jawab Alea bergurau. Tristan melototkan matanya. Ia pun segera menggendong tubuh istrinya dan membawanya pergi dari sana. Mas, turunin. Pekik Alea berteriak. Tristan menggeleng. Ia tetap menggendong istrinya dan membawanya masuk ke dalam kamar mereka. Sementara itu di tempat lain, di sebuah kamar pasangan suami istri yang baru menikah hari ini. Tampak keduanya sibuk dengan urusan masing-masing. Mondi sibuk mengetik sesuatu di laptopnya, sementara Aira sibuk berpikir banyak hal. Di mana aku akan tidur? Sudah pasti di sofa atau lantai. Meski aku sudah menikah dengan Om Mondi, mustahil dia mau tidur di sebelahku.
Batin Aira bertanya-tanya sendiri. Mondi mengalihkan pandangannya. Dan saat itulah ia sadar bahwa istri kecilnya sedang melamunkan sesuatu. Mondi meletakkan laptopnya di atas meja. Ia bangkit dari duduknya lalu membenarkan kaos yang dikenakan olehnya malam ini. "Kenapa belum tidur, Ai?" tanya Mondi tanpa menatap istrinya. Mondi mendekati kemari pakaian, ia lalu membukanya dan mengambil sesuatu dari dalam sana. "Aku harus tidur di mana?" tanya Aira ragu-ragu. Mondi menoleh, ia tersenyum sangat tipis mendengar pertanyaan dari istrinya itu. Mondi berjalan mendekati Aira, lalu duduk di sebelahnya. "Kemarikan tangan kirimu," pinta Mondi. Aira mengerutkan keningnya. "Untuk apa, Om?" tanya Aira. Mondi tidak menjawab. Ia mengambil tangan kiri Aira lalu membuka cincin sederhana. Yang ia buat asal-asalan namun mengandung arti. "Jangan, Om," cegah Aira saat cincin hampir terlepas dari jarinya. Mondi menatap Aira. Kini pandangan mereka pun bertabrakan satu sama lain. Untuk sesaat keduanya terpaku. Namun setelahnya sadar karena Alea mengalihkan pandangannya. Mungkin pernikahan ini terjadi secara terpaksa, tapi tolong jangan lepaskan cincin ini. "Bagaimanapun, cincin ini adalah bukti bahwa aku sudah dinikahi seseorang," kata Aira tanpa menatap Mondi, suaminya. Mondi tidak bicara, ia langsung menarik cincin itu sampai terlepas dari jari manis Aira. "Ini cincin pemberian mendiang ibu saya, dan saya minta jangan pernah melepas apalagi menghilangkannya," ucap Mondi seraya memasang cincin baru di jari manis Aira. Aira terkejut melihat cincin berlian yang terlihat cantik dan mahal itu. "Gak, Om, ini cincin mahal, aku nggak bisa pakai ini," tolak Aira hendak melepaskannya, namun dicegah oleh Mondi. "Ikuti apa kata saya, Ai," ucap Mondi sedikit menekan kalimat yang ia ucapkan. Aira tersadar saat mendengar ucapan Mondi yang sedikit ditekan. Sudah seharusnya Aira ikut apa kata Mondi, sebab pria itu sudah membelinya. "Baik, Om, mulai sekarang, aku akan ikut apapun kata Om. Aku janji tidak akan membantahnya," kata Aira menundukkan kepalanya. Mondi tersenyum manis tanpa Aira lihat. Ia senang mendengar Aira mengucapkan kalimat tadi. Dalam pikiran Mondi, ucapan Aira barusan adalah bentuk hormat istri kepada suaminya. Sayangnya Mondi salah duga. Aira berkata begitu karena merasa Mondi adalah majikan yang sudah membelinya. Dan sudah wajib untuk ia ikuti perkataannya. Mondi hendak mengusap kepala istrinya, namun ia terhenti dan ganti berdehem. "Saya akan simpan cincin ini, dan sekarang kamu istirahatlah, Ai," tutur Mondi lalu bangkit dari duduknya. "Di mana aku tidur, Om?" tanya Aira. "Di sini, si sebelah saya," jawab Mondi tanpa menatap Aira. Aira lagi hanya bisa menurut. Ia pun merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang terasa sangat empuk. Bahkan jauh daripada kasurnya di kampung. "Ikuti apapun perintahnya, Ai. Ingat, dia sudah membayarmu mahal. Sekalipun dia meminta tubuhmu, maka kau harus memberikannya.
Batin Aira. Tanpa sadar setetes air mata jatuh ke bantal yang ia tiduri. Jika membayangkan Mondi minta dilayani rasanya sakit sekali. Sebab mereka akan melakukannya tanpa cinta. Kenapa Aira harus berharap bahwa Mondi akan mencintainya? Jelas pria itu dan dia sangat jauh berbeda. Rasanya sangat mustahil. Mondi membuka matanya dan sudah tidak menemukan istrinya di sebelahnya. Mondi memutuskan untuk mandi dan bersiap ke rumah Tristan hari ini. Tentu dengan mengajak Aira juga. Selesai mandi, Mondi melihat sudah ada pakaian yang tergantung di pintu lemari. Tentu saja yang menyiapkan itu adalah Aira, istri kecilnya. Mondi lekas memakai baju yang sudah Aira siapkan. Tidak lupa ia juga memakai jam tangan, merapikan rambut dan memakai parfum. Di mana istri cantikku? Gumam Mondi seraya melangkah keluar dari kamar. Mondi pun pergi ke dapur. Saat sampai di sana ia melihat seorang gadis cantik memakai dress putih di atas lutut. Sedang asik berkutat dengan peralatan dapur. Rambut gadis itu terlihat masih digulung oleh handuk, yang menandakan bahwa ia tadi keramas. Jangan berpikir macam-macam, Mondi belum menyentuh Aira sama sekali. Ia tidak mau terburu-buru, apalagi terkesan memaksa Aira. Sehingga ia akan menunggu dengan sabar. Mondi tersenyum tipis. Ia berjalan mendekati gadis cantik yang berstatus sebagai istri sahnya. Ai! Panggil Mondi saat ia sudah berdiri tepat di belakang Aira. Aira terkejut. Ia membalik badan dan semakin syok dengan posisi tubuh Mondi yang terlalu dekat dengannya. Om sudah bangun, selamat pagi. Sapa Aira dengan senyuman manis. Sebuah senyuman yang bisa dibilang Aira paksakan, agar ia terlihat baik-baik saja di depan Mondi. Pagi, balas Mondi dengan wajah yang sedikit datar. Seperti biasa, Mondi akan mengedepankan gengsinya daripada perasaannya sendiri. Aku udah buat sarapan, Om duduk aja. Tutur Aira dengan lembut. Mondi nurut, ia pun duduk di meja makan yang hanya tersedia 4 kursi. Mondi pun duduk dengan posisi menghadap Aira yang masih asik memasak. Aira istrinya, Aira miliknya, Aira adalah gadisnya, dan Aira adalah masa depannya. Semua yang ada di diri Aira adalah milik Mondi. Aira membalik badan. Membuat Mondi buru-buru mengalihkan pandangannya dari istri kecilnya itu. Silakan, Om, hari ini aku masak ayam bumbu mentega sama telur goreng doang. Bahan makanan di kulkas habis, sepertinya kita harus belanja. Ucap Aira seraya menata masakannya. Mondi mengangguk. Baiklah, kita belanja sepulang dari rumah Tuan Tristan. Balas Mondi setuju. Aira tersenyum lagi. Ia pun mengambilkannya Mondi makanan selayaknya istri melayani suaminya di meja makan. Makan, Om. Tutur Aira lalu dirinya duduk di sebelah Mondi. Mondi mengangguk, ia pun segera menyantap makanan yang istrinya buat. Rasanya benar-benar enak, dan Mondi merindukan ini. Kamu tahu, Ai, saya rindu makan masakan kamu, ucap Mondi dengan jujur. Aira tersenyum senang. Om gak usah khawatir, mulai hari ini aku akan selalu masak makanan enak buat Om.
Balas Aira. Mondi mengangguk, ia lalu mengusap kepala istrinya tanpa sadar. Ayo habiskan makanannya dan kita pergi, kata Mondi. Ah iya, aku belum mengeringkan rambutku. Aku akan mengeringkannya sekarang. Ucap Aira yang tersadar jika rambutnya masih digulung handuk. Mondi mencegah Aira pergi dengan memegang tangan gadis itu. Nanti saja, makan dulu. Tutur Mondi. Aira menganggukkan kepalanya, ia akan menurut. Aira pun kembali duduk dan melanjutkan sarapannya. Ai, setelah berbelanja nanti mungkin saya harus pergi dan akan pulang malam. Ada sesuatu yang Tuan Tristan perintahkan. Ucap Mondi memberitahu. Kenapa Om harus bilang, selama ini Om gak begini? Tanya Aira mengerutkan keningnya. Mondi geleng-geleng kepala, ia menyetil pelan kening istri kecilnya. Karena sekarang kamu istri saya, Ai. Sudah sewajarnya saya mengatakan ini kepada istri saya. Jawab Mondi gemas sendiri. Aira tersenyum, kepalanya manggut-manggut mendengar penjelasan dari Mondi barusan. Selesai sarapan, Mondi dan Aira pun langsung bergegas pergi ke rumah utama. Untuk menemui Alea yang sangat ingin bertemu Aira. Tidak lupa sebelumnya Aira sudah mengurus rambutnya yang sekarang tergerai dengan cantik. Selama perjalanan, Mondi tidak henti melirik istri kecilnya. Ia merasa terpesona melihat penampilan Aira yang sebenarnya sudah biasa diperlihatkan. Namun entah mengapa kali ini terasa spesial. Apa karena Aira sudah menjadi seorang istri sehingga kecantikannya bertambah menurut Mondi? Ai, panggil Mondi. Aira menoleh. Sahut Aira berdeham dengan suara yang lembut. Tidak, hanya ingin memanggil. Saya kira kamu melamun. Jawab Mondi menggeleng pelan. Oh, baiklah. Balas Aira singkat. Sejak kemarin, Mondi merasakan sesuatu yang berbeda dari Aira. Bukan hanya wajahnya yang bertambah cantik, tapi sikapnya berubah menjadi lebih cuek. Aira yang biasa bawel dan banyak bicara kini berubah menjadi bicara seadanya saja. Seperti ada yang membuat gadis itu berubah. Ai, apa kamu baik-baik saja? Maksud saya, apa keluargamu menghubungi? Tanya Mondi penasaran. Aku bahkan gak pegang ponsel, Om. Bagaimana mereka akan menghubungiku? Kata Aira mengangkat kedua tangannya. Ponsel kamu masih saya simpan, nanti dipakai ya. Ucap Mondi, baik. Balas Aira singkat. Lagi, jawaban singkat itu membuat Mondi semakin yakin bahwa sesuatu telah terjadi. Gadis yang biasanya bawel, kini irit bicara. Apa yang terjadi, Ai? Batin Mondi bertanya-tanya. Alea memeluk erat tubuh Aira yang sudah sangat ingin didekapnya seperti ini. Akhirnya ngidamnya yang mungkin aneh ini bisa terpenuhi. Alea melepaskan pelukannya, ia tersenyum melihat wajah Aira yang malu-malu. Terima kasih ya, Ai. Aku pasti merepotkan, tapi aku benar-benar ingin memelukmu. Ucap Alea dengan senyuman. Aira membalas senyuman itu. Nggak apa-apa, Nona. Saya senang bisa membantu.
balas Alea tulus. Tristan berdehem. Ia mengantungi sebelah tangannya di saku celana, lalu merangkul bahu istrinya. Saya juga berterima kasih ya, Ai. Untung kamu mau datang ke sini dan memenuhi ngidam istri saya. Saya dan Alea sendiri yang akan mengantar kamu pulang ya, kata Tristan tanpa tersenyum. Apa harus langsung pulang? Tidak bisakah lebih lama di sini? Tanya Alea memelas, tangannya memegang kedua tangan Aira erat. Aira melirik Mondi yang hanya diam saja. Seperti pria itu belum memberitahu bahwa mereka sudah menikah. Atau, Mondi memang tidak mau Alea dan Tristan tahu mereka menikah. Aira tersenyum. Saya akan di sini, Nona. Saya memutuskan untuk kembali bekerja di rumah Pak Mondi. Jawab Aira. Mondi menatap istrinya. Ia hendak bicara namun sudah keburu Tristan duluan yang bicara. Sebenarnya sekarang kami harus pergi. Kakak Alea akan menikah hari ini di KUA. Kalian mau ikut? Tawar Tristan pada pasangan suami istri yang belum mereka ketahui. Maksud Anda Nona Firda dan Fed, Tuan? Tanya Mondi. Mereka berdua memutuskan untuk menikah di KUA dulu. Jawab Tristan manggut-manggut. Mau ikut, Ai? Tanya Alea lembut. Aira tampak bingung harus menjawab apa. Ia sedang menunggu Mondi duluan yang bicara, tetapi nyatanya pria itu hanya diam saja. Maaf, Nona, saya tidak bisa. Jawab Aira menolak. Kenapa? Tanya Alea sedih. Saya masih punya banyak pekerjaan, dan saya juga Aira bingung melanjutkan kalimatnya. Sayang, sudahlah, jangan dipaksa. Mungkin Aira masih lelah setelah perjalanan. Biarkan dia istirahat ya, tutur Tristan pada sang istri. Alea manggut-manggut. Baiklah, tapi kamu harus sering main ke sini dan temani aku ya, Ai. Pinta Alea. Aira tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Baik, Nona, balas Aira. Mon, jangan lupa tugas yang aku berikan. Ucap Tristan sebelum pergi. Baik, Tuan. Mondi menundukkan kepalanya sopan. Setelah itu Alea dan Mondi pun pergi meninggalkan rumah untuk ke KUA. Menjadi saksi pernikahan Firda dan Fed. Tristan akan menyetir sendiri, sebab ia sudah memberikan pekerjaan lain untuk Mondi, sang asisten. Ai, ayo, kita harus berbelanja kan? Ajak Mondi. Aira tersenyum tipis, ia pun melangkah keluar duluan. Mondi lekas menyusul istri kecilnya. Mondi belum memberitahu Tristan dan Alea tentang pernikahannya dengan Aira. Mondi akan memberitahu mereka setelah bicara pada Aira nanti. Mondi dan Aira pun sampai di pusat perbelanjaan. Mereka berdua mengambil barang-barang yang dibutuhkan. Mulai dari daging, ikan, sayuran dan buah-buahan. Tidak lupa Aira juga mengambil kebutuhan kamar mandi. Aira berjinjit, ia berusaha untuk meraih sampo yang berada di rak paling atas. Namun karena tubuhnya yang mungil, membuatnya tidak sampai. Ada saya, Ai, minta tolong sama saya.
Ucap Mondi lalu mengambilkan sampo yang berusaha Aira ambil. Mondi memasukkan sampo itu ke dalam troli, lalu ia menatap Aira yang hanya diam saja. Om butuh apa lagi? Biar kita beli sekalian. Tanya Aira seraya jalan duluan dan tidak lupa mendorong trolinya. Mondi lekas menyusul, ia memegang tangan istri kecilnya itu. Lalu mengambil alih untuk mendorong troli belanja yang sudah cukup berat untuk didorong. Biar saya yang dorong, kamu cukup jalan di sebelah saya. Tutur Mondi. Aira mengangguk. Baiklah. Timpal Aira. Setelah merasa cukup, Aira dan Mondi pun lekas membayar belanjaan mereka di kasir. Tiba-tiba ponsel Mondi berdering, ia lantas memberikan kartu miliknya kepada istrinya. Passwordnya tanggal pernikahan kita. Ucap Mondi kemudian pergi untuk mengangkat telepon. Aira hendak bicara, namun Mondi sudah berjalan pergi meninggalkan dirinya. Totalnya 1.876.000, nyonya. Ucap si kasir memberitahu. Aira mengangguk, ia pun memberikan kartu Mondi pada mbak kasirnya. Silakan PIN-nya. Tutur kasir itu. Mbak, kemarin tanggal berapa? Tanya Aira, ia lupa saking ngeblank otaknya. Kasir itu pun menjawab tanggal kemarin, dan Aira lekas menekan PIN-nya. Selesai membayar, Mondi pun datang dan langsung membantu istrinya. Maaf ya, tadi ada telepon penting. Ucap Mondi. Aira mengangguk. Nggak apa-apa, Om. Balas Aira tersenyum tipis. Mondi mendorong sampai ke parkiran. Lalu ia memasukkan semua barang belanjaannya ke bagasi, tentu dibantu oleh istrinya juga. Setelah selesai, mereka pun memutuskan untuk langsung pulang. 1 jam lagi Mondi harus pergi ke pertemuan yang Tristan perintahkan. Oh iya, ini kartunya Om. Ucap Aira memberikan kartu ATM yang tadi ia gunakan untuk membayar. Mondi menoleh sebentar sebelum kembali menatap lurus. Pegang, itu kartu untuk kamu. Setiap bulan saya akan memberikan uang bulanan kamu ke kartu itu. Kata Mondi tanpa menatap istrinya. Uang bulanan? Beo Aira dengan kening mengkerut. Ya, uang yang bisa kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah dan kebutuhan pribadi kamu. Jawab Mondi manggut. Tapi kenapa? Tanya Aira. Mondi menghentikan mobilnya karena lampu merah. Ia menoleh ke arah istrinya, lalu tersenyum. Kamu bertanya kenapa? Jelas karena kamu istri saya, Jawab Mondi. Sepertinya kamu sering lupa jika saat ini kita sudah menikah. Ucap Mondi lagi. Aira hanya diam sambil mengulum bibirnya, ia tidak tahu harus mengatakan apa. Aira bukan lupa bahwa mereka sudah menikah. Tapi Aira hanya takut hatinya terlalu berharap pada pernikahan yang terpaksa ini. Maaf, Om. Ucap Aira menundukkan kepalanya. Tidak apa-apa, saya akan selalu mengingatkan kamu bahwa kita sudah menikah. Balas Mondi lalu segera menjalankan mobilnya karena lampu sudah hijau. Mereka pun akhirnya sampai di apartemen. Mondi dan Aira memutuskan untuk langsung merapikan barang belanjaan mereka. Saya yang tata kebutuhan kamar mandi ya.
Ucap Mondi membawa satu tentengan yang isinya sabun dan lain-lain. Iya. Sahut Aira singkat. Aira merapikan kebutuhan kulkas. Seperti daging, dagingan, sayuran dan buah-buahan. Aira berlutut demi bisa menata buah-buahan di rak paling bawah. Ai, ada minuman yang terbawa ke dalam plastik kebutuhan kamar mandi. Ucap Mondi yang kembali ke dapur. Aira mendongak. Baiklah, taruh saja. Kata Aira. Mondi hanya diam sambil terus menatap Aira. Posisi Aira yang berlutut dan mendongak, membuat Mondi harus menundukkan kepalanya. Om, panggil Aira lambaikan tangannya. Mondi meletakkan minuman itu di atas meja secara asal. Kemudian dengan gerakan cepat Mondi ikut berlutut. Mondi memegang dagu Aira dan langsung mencium bibir tipis dan pink Aira dengan lembut. Aira terkejut, bahkan ia menjatuhkan buah yang tadi siap ia susun. Karena terlalu syok dengan apa yang terjadi sekarang. Aira hendak mendorong Mondi, namun ia kembali teringat pada uang 500 juta yang sudah Mondi berikan pada keluarganya. Jangan menolaknya, Ai, dia berhak seperti ini, bahkan melakukan yang lebih dari ini. Batin Aira, Aira pun memutuskan untuk memejamkan mata. Bibirnya masih terkatup rapat karena ia tidak tahu harus apa. Mondi menjauhkan bibirnya. Namun saat melihat Aira memejamkan mata, ia kembali mencium bibir istrinya. Mondi pikir Aira menerima ciuman darinya. Makanya ia kembali menyatukan kedua bibir mereka. Mondi bahkan menggerakkan bibirnya meski tidak mendapat balasan yang sama dari Aira. Jika bukan karena pertemuan penting, Mondi pasti memilih untuk mengajak Aira berpelukan di atas ranjang. Usai aksi ciuman di dapur dan terus berjalan sampai ke kamar, Mondi terpaksa harus menyudahi aksi romantis itu karena teringat pada tugasnya. Sial sekali memang, di saat sedang bermesraan dengan istri kecilnya, ia malah harus ditugaskan pergi ke sebuah pertemuan. Namun Mondi tahu bahwa ia masih bisa melakukan itu lain kali. Sekarang Aira adalah istrinya sehingga mereka akan selalu bertemu. Pak Mondi, saya akan tanda tangani surat kerja sama ini. Asal Anda mau berkenalan dengan putri saya. Ucap calon rekan bisnis Tristan ini. Mondi melonggarkan dasinya. Ia menatap pria tua di hadapannya ini lalu tersenyum tipis. Maaf sekali, Tuan, saya sudah menikah. Balas Mondi dengan wajahnya yang sedikit datar. Pria tua itu tampak terkejut. Ia lalu melirik ke arah jari manis Mondi yang tidak terdapat cincin. Ah, benarkah? Maaf sudah lancang. Tapi saya tidak akan bicara seandainya ada cincin di jari Anda, kata pria itu. Mondai melirik tangannya, ia baru sadar jika dirinya belum beli cincin kawin. Aira sudah memakai cincin yang mendiang ibunya titipkan, sehingga hanya perlu cincin untuknya sendiri. Pria itu bernama Bayu itu mengambil pulpen dan langsung menandatangani surat kerjasamanya. Kerjasama ini sebagai permintaan maaf saya kepada istri Anda. Karena saya hampir membuat suaminya berkenalan dengan wanita lain. Ucap Pak Bayu dengan tawa kecil. Mondi tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Istri saya pasti senang, kata Mondi lalu mengulurkan tangannya.
Pak Bayu dan Mondi saling berjabat tangan. Lalu mereka berpisah karena pekerjaan mereka sudah selesai. Bersambung.